مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمة التعليم وتعلم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى المتبادل إلى الخير ابتغاء بوجه الله ومرضاته وثوابه وقربه. واعلم ketahuilah anna jami'a a'dha'ika sesungguhnya semua anggota tubuhmu satashhadu 'alaika akan menyaksikan untuk kalian fi arsatil qiyamah pada hari kiamat bilisanin talikin dalikin dengan lisan yang fasih tafdahuka bihi ala akan menjelaskan bihi dengan lisan tersebut ala ru'usil khalaik di hadapan semua umat manusia. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum pada suatu hari tasyhadu akan menyaksikan 'alaihim kepada mereka alsinatuhum lisan-lisan mereka wa aydiyahum tangan-tangan mereka wa arjulahum dan kaki-kaki mereka bima kanu ya'malun dengan apa-apa yang mereka lakukan. Wa qala Allah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala al-yauma nakhtimu ala afwahihim pada suatu hari akan kami kunci lisan-lisan mereka wa tukallimuna dan akan berbicara kepada kami aydiyahum tangan-tangan mereka wa tashhadu arjulahum dan menyaksikan arjulahum kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun dengan apa-apa yang mereka telah lakukan. Fakfat maka jagalah ya miskin wahai manusia jami'a badanika semua badanmu minal ma'asi dari perbuatan-perbuatan maksiat wa khususnya a'dha'ika sab'ah anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannam maka sesungguhnya neraka jahannam laha untuk neraka jahannam sab'atu abwabin 7 pintu likulli babin setiap pintu minhum dari mereka juz'an maksum bagian yang sudah ditentukan wala yata'ayyana dan tidak ditentukan litilka al-abwab untuk pintu-pintu itu illa man asallah kecuali untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bihadihil a'dha'i sab'ah dengan anggota tubuh yang 7 ini. Wahia adapun anggota yang 7 itu yaitu al-aini al-wahia al-ainu yang pertama adalah mata wal ubunu dan yang kedua adalah telinga wal lisanu yang akan lisan wal batnu perut wal farju kemaluan wal yadu tangan wal rijlu kaki wa amal ain sedangkan mata fa innama sesungguhnya khuliqtalaka diciptakan untukmu litahtadi dia agar kamu mendapatkan petunjuk dengan mata tersebut fi dhulumat di dalam kegelapan wa tasta'inu dan menolongmu biha mata tersebut fil hajat di dalam hajat-hajatmu wa tanzuru dan engkau melihat biha dengan mata tersebut ila ajaibil malakutis samawati wal ard kepada keagungan dan keindahan malakutis sama wal ard wa ta'tabir biha wa ta'tabiru dan mengambillah iktibar bima dengan apa-apa fiha di dalam as-samawat wal ard minal ayat daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, ingat ayuhal miskin. Kita ini dibilang miskin, bukan miskin nggak punya duit. Miskin itu kasihan. Orang-orang yang perlu dikasihi, orang-orang yang perlu dikasihi, orang-orang yang perlu disayangi. Kata Imam Ghazali, wa'lam ayuhal miskin, ketahuilah wahai orang-orang yang perlu dengan kasih sayang, perlu dengan bimbingan. Ingat
Jangan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada suatu hari nanti anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi untuk kita. Yang mana satu kemarin terangkan tangan kita menjadi saksi nanti. Dan sekarang sudah terbukti dengan lisan. Ya, saya bersaksi bukan lisan yang ngomong, tetapi iya, oke. Itu kan penyaksian semuanya. Benar. Iya, Sofi, tanda jempol. Nah, itu semuanya penyaksian atas kebenaran. Ini yang menjadi saksi lisan atau tangan kita? Tangan kita. Dibuktikan oleh Allah sekarang dengan wita. Ingat, suatu saat lisan kalian itu akan kami kunci. Tangan kalian akan bicara. Kaki kalian akan menjadi saksi. Kata tangan, iya, dulu Anda pernah meluk dia. Kata kakinya, iya, saya yang hantar. Iya kan? Kata matanya, iya, saya bimbingnya. Ini semuanya berbicara, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah tanpa terlewati. Kalau sudah kayak gini, kalau kita ingat kayak gini, mampukah kita melakukan maksiat? Insyaallah tidak akan mampu. Kenapa? Karena kita yakin anggota tubuh kita akan menyaksikan kita. Bukan orang lain menjadi saksi, anggota tubuh kita menjadi saksi. Makanya di sini, ketika kita diberikan mata kita, maka fafatah anil arba, maka jagalah mata kalian itu dari 4 perkara, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah antanzura biha, engkau menggunakan untuk melihat mata tersebut ila ghairi muhrimin, kepada orang-orang yang bukan muhrim kita. Yang pertama, jangan sampai mata kita itu melihat orang-orang yang diharamkan untuk kita. Siapa yang nengok orang-orang yang diharamkan dari mata kita, maka Allah, kata Rasulullah SAW, akan mengangkat nikmatnya kita ibadah. Pantesan kalian muda-muda ini susah dapat nikmatnya ibadah. Sama yang tua juga. Saya kira yang tua ngaku tadi. Nikmatnya ibadah akan diangkat ketiga. Maka kita tidak biasakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Ghazali, ingat, jangan sampai kau menggunakan mata engkau melihat sesuatu yang diharamkan. Cuma kemarin sudah saya terangkan, kita bisa melihat perempuan itu kalau kita waktu ta'aruf hanya wajah, telapak tangan, sama tubuh. Dan sudah saya terangkan kemarin, mungkin yang belum paham kan, kenapa sih Islam kok mengizinkan melihat wajah? Karena wajah ini adalah pandangan pertama yang kita tuju. Cantik enggaknya, elok enggaknya, itu pertama kali mata kita pasti nengok wajahnya. Kemudian kenapa kok disuruh melihat tangannya? Tangannya ini halus atau kasar? Kalau halus berarti malas kerja. Ya, tetapi sekarang Ustaz itu di apa? Dibantai itu Ustaz. Kenapa? Sekarang kerjanya bukan pegang telepon. Perempuan-perempuan itu kerjanya pegang pulpen, jadinya tangannya tetap halus. Oke, ya berarti itu boleh lah. Kenapa? Karena nggak tahu pegang tangannya ini akan menunjukkan perempuan itu akan mempunyai anak banyak atau sedikit. Itu telapak tangan. Sebenarnya betul itu. Yang ketiga, kenapa ditengok tumitnya? Karena di tumit ini kita bisa mengetahui anak ini masih gadis atau sudah janda. Kemarin itu yang katakan gadis, ini riset, ini penelitian dokter. Itu akan dihilangkan ketika dia sudah gadisnya hilang, akan dihilangkan tanda-tanda itu. Apa tandanya? Di tumitnya itu ada urat-urat merah jambu. Nanti nggak usah dilihat itu tumit istrinya ya. Insya Allah sudah hilang semuanya itu. Nah ini ulama kita melakukan riset kayak gitu. Maka yang boleh dilihat itu cuma wajah, telapak tangan, sama tumit. Kemudian kata Imam Ghazali,
Khurasan itu, lupa saya namanya, ulama Khurasan itu di samping baginda Harun ar-Rasyid. Saking bahagianya ketika mau diajak makan siang, maka baginda Harun ar-Rasyid memerintahkan ajudannya untuk memanggil Abu Nawas. Panggil Abu Nawas, kita kedatangan ulama dari Khurasan. Ketika dipanggil Abu Nawas, Raja bangga, ya Allah silakan Abu Nawas, karena Abu Nawas ini sangat dekat dengan Harun ar-Rasyid karena sering menghibur Harun ar-Rasyid, maka didudukan di tepinya Harun ar-Rasyid. Apa kata ulama Khurasan tersebut? Nah ini bi'ainil ikhtiqar, dengan pandangan yang meremehkan, katanya, ya baginda, selera Anda ini, ya maaf kok begitu rendah. Kenapa wahai Syekh? Masa Anda ini mendudukan sejajar dengan Abu Nawas? Ini orang gila. Ini orang gila, terkenal gila. Dan Abu Nawas ini sering melakukan tindakan-tindakan yang kontroversial. Maka mendengar kayak gitu, Abu Nawas mengatakan nyeletuk, wahai Syekh, engkau memang banyak ilmu, tetapi ilmu itu tidak ada apa-apanya, tidak ada intifanya. Dibanding orang gila ini, mungkin orang gila lebih manfaat. Tengok kalau ulama diuji oleh Allah. Apa kata ulama? Kok bisa kayak gitu? Kau memang orang gila, tetapi kata Abu Nawas, sampai memang saya orang gila, tetapi ilmu sampai ini tidak ada apa-apanya. Dari perkara ini, Harun Rasul sampai tersenyum, maka ulama itu mengatakan, baik, kalau saya kasih satu pertanyaan, sampai bisa jawab, maka sampean akan saya kasih 1000 dinar. Kalau seandainya sampean nggak bisa jawab, apa konsekuensinya? Sampean ngasih saya uang 1000 dinar, maka kata Abu Nawas, saya uang 1000 dinar saya nggak punya. Dan bedanya ulama-ulama mutawatir, saya nggak punya. Kalau seandainya saya nggak bisa, insya Allah nanti saya akan mengikuti sampean kemanapun sampean akan saya layani. Berarti saya menjadi budak sampean. Oh baik, kayak gitu. Maka dengan bangganya ulama Khurasan ini mengatakan, baik, disajikan oleh Raja, ya Abu Nawas, ada satu cerita. Silakan dimulai cerita sampean. Ada seorang perempuan duduk-duduk dengan suaminya. Maka di sampingnya ada orang laki-laki yang akan mengodok sholat. Ketika perbincangan ini, maka datanglah seorang laki-laki ke rumah itu, kemudian batal semuanya pembicaraan di dalam rumah itu. Siapa laki-laki ketiga yang datang ke rumah tersebut? Ya, dijawab ya. Ada suami istri duduk-duduk cerita, masih membicarakan satu pembicaraan yang serius. Di sampingnya ada laki-laki lain. Maka laki-laki ini akan membicarakan untuk mengodok sholatnya, untuk melaksanakan kodok sholat. Ketika pembicaraan serius ini, datang laki-laki ketiga ke rumah tersebut, maka batal semuanya yang dibicarakan orang tiga tersebut. Siapa laki-laki yang datang tersebut? Coba dipikirkan siapa? Ini pertanyaan fikih nih, masalah fikih ya. Kalau kita rumah enggak? Paliknya. Maka ketika ada jawaban kayak gini, maka kata Abu Nawas, gampang katanya. Gampang, coba dijawab. Kata Abu Nawas dengan santai, laki-laki yang ketiga itu adalah suami pertama bagi perempuan tersebut. Yang sebelumnya diceritakan bahwa suaminya sudah meninggal
lama tidak jumpa, laki-laki itu tidak mentara istrinya, dan tersebar kabar bahwa laki-laki itu sudah meninggal. Ketika dia pulang, akhirnya dengan kabar meninggal, maka istrinya nikah lagi. Dan istrinya tahu suaminya pernah meninggalkan sholat, maka minta tolong kepada orang untuk mengkodok sholat laki-lakinya tersebut. Dan perempuan itu sudah nikah. Laki-laki yang pertama itu adalah suami yang kedua. Ketika perempuan ini datang, maka batal pernikahan perempuan tersebut dengan laki-laki yang suami yang kedua. Maka tidak sah kodok sholatnya. Kenapa? Yang mau dikodok sholatnya udah datang. Mantap enggak jawaban Abu Nawas? Kalau kita punya gandengan soal itu, kita punya gimana? Laki-laki itu adalah laki-laki suami pertamanya. Maka langsung kata ulama Khurasan tersebut katakan, karena dia mandang Abu Nawas ini dengan pandangan yang remeh, maka beliau Abu Nawas katakan ilmu itu tidak ada apa-apanya di hadapan saya. Karena kecerdasan Abu Nawas, katanya Abu Nawas sudah kayak gitu, ngakui ulama Khurasan, masya Allah Abu Nawas ini hebat. Karena dia sudah mengatakan kayak gitu, sekarang coba tanyakan kepada saya oleh Abu Nawas, karena dia sudah mandang dengan Abu Nawas pandangan ikhtikor, pandangan yang meremehkan. Maka Abu Nawas mengatakan, baik, kalau kayak gitu saya sampaikan kepada sampean tentang satu soal. Silakan Abu Nawas. Maka Abu Nawas mengatakan, saya punya satu guci madu. Ini satu guci susu. Dan kemudian saya mempunyai satu guci lagi berupa cuka. Saya aduk, saya alihkan ke bejana yang lebih besar, saya curahkan susu dan cuka tersebut dalam satu bejana. Setelah kami aduk, cumul ada tikus. Yang jadi pertanyaan saya, tikus ini dari guci susu atau dari guci cuka? Ayo, coba. Nah, ini teka-teki masalah fikih ini. Ini ahli ilmu masalah majelis ilmu. Saya punya dua guci. Satu guci berisi susu, satu guci berisi cuka. Kami campur dua guci itu di satu bejana dan kami aduk. Nggak tahu ketika kami aduk, pecumul ada tikus. Dari guci manakah tikus ini? Dari cuka atau dari susu? Ulama Khurasan tersebut, dari mana? Ayo, dari susu, apa alasannya kalau dari susu? Kalau yang jawab dari cuka, apa alasannya? Alasannya harus komplit. Dibelah perutnya. Kenapa? Karena inilah ulama kalau belajar harus dengan yakin dan dalil. Awal wajibin ala insani ma'rifatil ilahi bistiqoni. Pertama yang kewajiban kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bistiqon dengan keyakinan. Yakin itu datangnya dari dalil yang kita pahami, baik secara akli atau nakli. Ini yang dibahas Ustaz Lukman kemarin. Cuma Ustaz Lukman kurang ditegaskan di dalam dalil-dalil akli naklinya. Dan ulama kalau menjawab harus ada. Kenapa? Kalau dari cuka atau dari susu, maka ulama ini mengatakan, ulama Khurasan tidak tahu. Harun al-Rasyid sudah tidak tahu. Harun al-Rasyid mengatakan apa jawabannya Abu Nawas. Kenapa? Karena Harun al-Rasyid merasa heran kecerdasan Abu Nawas ini. Tunggu dulu, saya tidak akan menjawab ini kecuali beliau sudah ngakui beliau kalah di hadapan saya. Karena ilmunya itu nol, tidak ada apa-apanya di hadapan saya, kata Abu Nawas. Lama nunggu, akhirnya ulama Khurasan itu kepingin tahu jawaban Abu Nawas. Beliau mengaku kalah, sudah kalah. Berarti Abu Nawas dapat 1000 dinar. Satu dinarnya itu 4 juta. 4 miliar. Hah? 4 miliar. 4 miliar langsung harus dibayar. Kalau
Kalau sudah ngakui, siapkan uang sampean, saya jawab. Kata Harun Ar-Rasyid, udah siap saya Syekh dari urusan? Oke. Sudah siap, kata Abu Nawas, gampang. Ambil tikus itu, cuci bersih, jangan sampai ada susu atau cukanya, cuci bersih. Bersih sekali, jangan sampai ada cuka atau susu. Kemudian belah perutnya. Dibuka di dalam ususnya itu, kalau seandainya ada susu, berarti tikus itu matinya karena tenggelam di susu. Kalau di situ ada cuka, maka tikus itu matinya tenggelam di cuka. Karena makhluk hidup kalau tenggelam, pasti dia akan minum di tempat di mana dia tenggelam. Masuk akal lah. Ini jadi masalah ini ada pinter, maka langsung raja katakan alhamdulillah Abu Nawas dapat 1000 dinar. Kenapa? Karena ikhtiqornya ini ikhtiqor ulama Khurasan. Padahal beliau ulama besar. Makanya di sini seorang ulama harus mengetahui dalil itu dengan yakin. Tidak boleh dengan dhon, tidak boleh dengan prasangka. Maka ketika masa kecilnya, insya Allah muka-muka nggak salah, masa kecilnya Abu Hanifah, di sini ulama-ulama kita, ulama-ulama di zaman Abu Hanifah, insya Allah Imam Abu Hanifah ini hidup di zaman 75 sampai 150 Masehi. Beliau ini ketika itu ada orang ateis bertanya kepada ulama-ulama di zaman itu, ulama-ulama itu semuanya tidak mampu menjawabnya. Abu Hanifah waktu itu umurnya baru 7 tahun. Maka ketika ini tidak ada yang berani berdebat lagi sama orang ateis itu, akhirnya Abu Hanifah yang mendebat orang tersebut, karena Abu Hanifah calon ulama besar dan beliau pasti pengetahuannya dengan dalil. Maka orang ateis itu ketika terjadi dialog, debat, maka ateis itu mengatakan, apakah Allah ada? Kali ini pertanyaan dilontarkan sama sampean. Apakah Allah itu ada? Ada. Siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada bangku, mungkin bangku ini ada yang menciptakan, Mas Rojak. Ya kan? Kalau ada motor, mungkin Yamaha yang menciptakan, mungkin Suzuki yang menciptakan. Kalau ada Allah, siapa yang menciptakan Allah? Ya apa ini? Ulama loh, ini pertanyaan ulama loh. Ini ngaji loh ya. Siapa ngajinya menciptakan Allah? Iya kalau kita, ini orang ateis, nggak percaya dengan dalil, nggak percaya dengan dalil, nggak percaya hanya akal. Yang kedua, kata orang ateis itu mengatakan, Nabi kalian mengatakan bahwa di surga itu berlimpah ruah makanan minuman. Mereka makan dan minum, mereka tidak buang hajat. Gimana? Masuk akal enggak? Kok sekarang kita adakah dalam dasar kalian itu orang yang makan dan minum tidak buang hajat? Ada satu istri saya setahun lebih nggak buang hajat. Baru setahun lebih ya. Ini enggak selama-lamanya nggak buang hajat. Bayi buang hajat dalam kandungan. Oh, dalam kandungan boleh kalau di dalam kandungan. Yang ketiga pertanyaannya, setan ini diciptakan, jin ini, setan ini diciptakan dari api. Loh kok api dibakar di api? Ini pertanyaannya 3 orang ateis tersebut. Loh, kalau kita ditanya kayak gitu, jangan ada jawabnya. Ini Abu Hanifah umur 7 tahun, cukup sampai jawab. Baik, kalau kayak gitu sudah gak cukup pertanyaan sampean, cukup 3 pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah? Kedua, kenapa orang makan dan minum tidak buang hajat? Yang ketiga, kok setan itu dari api, kok disiksa dengan api? Maka Abu Hanifah mengatakan,
Sebelum menjawab, saya tanya sampean, kata Abu Hanifah. Angka 2 itu bisa terjadi 1 ditambah 1 jadi 2. Angka 3 itu bisa 1 ditambah 2 menjadi 3. Angka 4, 3 ditambah 1, 4. 2 ditambah 2, 4. Tetapi adakah yang membuat angka 1? Adakah yang membuat angka 1? Allahu ahadus somad, Allah esa, tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah itu esa, Allah itu 1. Maka adakah sesuatu yang membentuk untuk menjadi angka 1? Kira-kira ada? Setengah. Makanya di sini Abu Hanifah kecerdasan kayak kita ada sih masuk, loh ini anak kecil bukan sembarangan nih. Angka 1 itu esa, maka tidak ada sekutu bagi dia. Beliau ini berdiri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala esa, beliau ini adalah berdiri sendiri. Ahad somad, tidak dilahirkan dan tidak diberanakan. Langsung apa yang itu berdiri. Betul ini anak umur 7 tahun ini. Kemudian yang kedua, orang makan dan minum, akan saya kasih contoh. Yakinkah Anda ketika Anda di dalam rahim selama 9 bulan 9 hari Anda makan minum enggak? Kan kedokteran mengatakan si jabang bayi makan minum. Ini makan minum, apakah ada di dunia ini anak di dalam kandungan ibunya buah hajat? Contoh kecilnya ini, tetap hari ini orang ateis ini, iya betul, memang pada saat maka lebih mendekat jawaban ketiga kata Rasul itu ditampar orang itu langsung sama anak kecil ditampar semuanya. Apa? Ini kurang ajar betul ini anak kecil nomor saya. Apa kata Abu Hanifah? Gimana rasanya? Sakit nggak? Sakit. Muka sampean ini dibuat dari daging kulit tulang. Tangan saya dibuat dari daging kulit tulang. Sekarang saya tampakkan sampai merasakan sakit. Begitu juga adalah Allah, setan diciptakan dari api dan insya Allah disiksa dengan api. Seorang ulama harus punya dasar. Nah ini dasarnya logika. Nah ini kalau kita ngomong, makanya di sini makrifatul ilah bismikon, mengetahui Allah itu dengan yakin. Yakin itu tidak akan kita dapat kecuali kita menguasai dalil-dalil keberadaannya Allah, baik dalil nakli ataupun dalil akli. Yang saya gunakan paparkan tadi itu adalah dalil akli, yaitu dalil secara akal. Dalil secara nakli yaitu Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW yang diterangkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah, oleh ulama-ulama Maturidiyah. Ya kan? Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Ya. Wa in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi yaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dalil-dalil nakli, yaitu dalil yang datang daripada Al-Quran dan hadis. Nah, insyaallah sedikit ini pembahasan ya, terlalu banyak nanti lupa semuanya ini. Ya, rumus ini sudah kelihatan, sudah tekan semuanya. Kelihatannya sudah berpikir semuanya, berkeras semuanya memikirnya ini. Ya Allah, alhamdulillah kita santai. Moga-moga sedikit bisa bicara rileks ini bisa menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Imam Ghazali mengatakan diciptakannya mata kita ini untuk memandang keagungan Allah, ciptaan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahannya, keelokannya. Nanti ada dasarnya lagi. Orang-orang tanya saya, Ustaz, Allah menciptakan cewek-cewek cantik itu kan untuk dinikmati. Ada kan? Ada
juga ada Allah, ini juga miskin dikit ada juga. Masya Allah, kita kan bersyukur setiap yang cantik katanya. Ada ya, Masya Allah. Ini silakan sedikit yang kami paparkan, mungkin ada yang dipertanyakan atau kita sharing. Moga-moga malam yang kami sampaikan ini keterangan Imam Ghazali yang disyaratkan oleh Imam Nawawi Al-Badani, yaitu Syekhul Hijaz, gurunya ulama-ulama Mekah Madinah, yang padahal beliau itu adalah lahirnya di Banten, ya Indonesia, makanya dijuluki Imam Nawawi Al-Badani. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.